Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Daniela Diana Jasran, Hilanu Sabrina, Muhammad Zafran, Nargia Fahran Nugroho. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai gelas industri di peradaban Islam. ayo disimak. Nah, karena tadi sudah selesai sesi perkenalannya, maka sekarang akan dilakukan sesi pemaparan materinya. Materi yang dibawakan yaitu industri kaca dalam peradaban Islam yang akan dibawakan oleh tadi kita kelompok 10. Di sini apa yang kita ketahui tentang kaca? Di masa lalu, kaca berasal dari penggalian arkeologis dan tulisan para pelancong pada masa itu. Dari kita tahu bahwa Suriah pada abad ke-13 dan ke-14 adalah pusat dari bahan-bahan bagus ini. Di kota Aleppo dan Damaskus, Ibnu Battuta menggambarkan Damaskus sebagai pusat pembuatan kaca ketika ia melakukan perjalanan ke sana pada tahun 1300-an. Tidak hanya Suriah, tapi Mesir, Irak, dan Andalusia semuanya memproduksi dalam jumlah besar sejak abad ke-8 dan seterusnya, baik dipotong dari kristal atau ditiup dalam cetakan. Lalu, umat Islam sebagai pewaris industri kaca. Umat Islam mewarisi industri kaca Romawi terkenal yang berbasis di Suriah dan Mesir, mengembangkannya dengan stempel ganda, di mana stempel dengan desain dekoratif ditempelkan pada kaca panas. Peniupan kaca bentuk bebas dengan hiasan benang melanjutkan tradisi Romawi dan Bizantium. Peniupan cetakan, di mana pembuat kaca meniupkan gelas cair ke dalam cetakan yang sudah disiapkan, dan mengukir serta memotong kaca baik dengan tangan atau dengan roda. Mereka juga menyempurnakan dekorasi kaca dan memperluas variasi produk hingga mencakup botol, termos, vas, dan cangkir. Pada abad ke-13, kaca Suriah menjadi sangat bagus, sehingga menarik perhatian para pedagang dan pembeli di seluruh dunia. Mereka mencari sampel dan penggalian pada abad ini. Mereka menemukan kaca enamel Suriah berusia 700 tahun di Swedia dan Rusia Selatan, dan bahkan sampai ke Tiongkok, Samara, Irak yang terkenal dengan kacanya. Di antara temuan yang paling menakjubkan adalah Mille Fiori atau kaca mosaik yang berbeda dari jenis sebelumnya dalam warna dan desainnya yang khas. Selain itu, temuan terindah lainnya di Samara adalah kaca mangkuk sentuh lurus abad ke-9 yang terbuat dari kaca berwarna putih. Keindahan kaca Samara. Pembuat kaca di Samara juga terkenal karena membuat botol kecil untuk bahan-bahan seperti parfum. Beberapa berbentuk buah pir, terbuat dari kaca biru dan hijau, dengan 4 sisi dan leher hampir silinder. Ini lebih berat dan seringkali dihiasi dengan potongan. Di Samara, pecahan mangkuk kaca pada abad ke-9 juga ditemukan dengan dekorasi yang sangat bergaya dan keindahannya luar biasa. Penggalian Al-Fustat. Al-Fustat merupakan suatu kota tua yang terletak di Kairo tua. Kota ini didirikan pada tahun 6-10 Masehi. Kota ini terkenal dengan banyaknya kaca yang ditemukan pada penggalian Al-Fustat. Saking banyaknya kaca yang ditemukan, kota ini menjadi pusat produksi dari abad ke-8 hingga abad pertengahan. Penemuan yang ditemukan merupakan penemuan yang ditemukan dari tahun 708. Seperti halnya berupa koin yang berbentuk timbangan dan dicap dengan nama penguasa atau pejabat pemerintah. Warnanya bermacam-macam, dari hijau tua, hijau muda virus, putih, dan ungu. Selain itu, beberapa bejana kaca Mesir yang paling canggih juga ditemukan dan diberi dekorasi dengan kilau dan efek mengkilat. Terkadang metalik, bejana ini dibuat dengan cara mengecat oksida tembaga atau perak pada permukaan benda, yang kemudian dibakar pada suhu sekitar 600 Celcius. Industri kaca tidak hanya terbatas di wilayah timur, karena di Andalusia, industri ini mempunyai permintaan yang sama besarnya dengan tembikar. Stoples dengan 2, 4, atau 8 pegangan, dan mangkuk dengan pegangan dan iga semuanya telah ditemukan. Pusat utama pengerjaan kaca berada di Almeria, Murcia, dan Malaga, dan Almeria lah yang memiliki reputasi mendunia. Gelas kaca yang ditiup di Almeria, Malaga, dan Murcia yang meniru barang-barang timur ditemukan di meja para bangsawan di Leon pada abad ke-10. Kemudian ada teknik pemotongan kristal. Teknik pemotongan kristal konon diperkenalkan oleh Abbas bin Firnas pada abad ke-9 Cordoba Al-Andalus. Dia adalah seorang sarjana dan penemu di istana Abd al-Rahman II dan Muhammad I yang juga mampu menguraikan tulisan paling rumit dan mencoba terbang dengan membuat sayap buatan. Dengan kaca, dia memahami sifat ilmiah dan berkontribusi pada eksperimen dengan lensa dan gagasan pembesar skrip setelah mendirikan industri kristal Andalusia berdasarkan batuan yang ditambang.
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kaca memiliki sejarah yang penuh warna saat berpindah dari tungku pembakaran di Suriah, Mesir, Irak, dan Andalusia ke seluruh dunia, menghiasi meja dan rumah masyarakat sebagai simbol status dan kebutuhan praktis. Dari jendela hingga bagian depan jam tangan, TV, hingga kacamata termokromik, akuarium, hingga inkubator, hal ini membuktikan bahwa kaca terus membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.